baik, selamat sore untuk kita semua. Sore, Selamat Pak. sore, Pak. Oke, baik. Selamat sore, Pak. Ya, baik, pada kesempatan kali ini yang bergabung dengan kita ada 6 orang ya. 6 orang. Apakah kabar kalian semua baik-baik semua anak-anak? Puji Tuhan, kabar baik, Pak. Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik, Pak. Oke, baik. Pak, Jadi apa kabar? baik, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan membawa materi mengenai bagaimana cara berperilaku jujur. Namun sebelum Bapak masuk ke materi, mungkin salah satu teman bisa memimpin kita dalam doa. Untuk saudara Yosefina Nonayeli, bisa memimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Selamat sore, Pak, dan teman-teman semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, izinkanlah saya membawakan doa menurut ajaran saya Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik untuk saudara Yosefina Nonayeli yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum Bapak masuk ke materi, kita akan sedikit bermain game. Gamenya itu bermain game lawan kata. Ada yang tahu kok ini game? Tidak tahu, Pak. Game lawan Belum kata tahu. tuh misalnya Belum tahu. Bapak bilang besar, berarti jawabnya kecil. Paham kok? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Kita mulai ya. Tinggi. Pendek. Pendek. Pendek, Cepat. Lambat, Lambat. lambat, Ini jauh. dekat, dekat, Marah. Sedih. Salah. baik, baik. Benar. Bagus. Woi, ternyata separuh ada yang gagal fokus, ternyata ada yang bisa fokus. Oke. Bapak lanjut ke materi kita ya. Materinya yaitu bagaimana Ya, Pak. cara berperilaku jujur. Baik, untuk saudara Faustin mungkin bisa membantu Bapak dalam menampilkan materinya. Baik, Pak. Baik, di sini bagaimana cara berperilaku jujur. Di sini Bapak akan memperkenalkan nama Bapak Eka Persetia. Ini merupakan tugas praktikum BK pribadi yang Bapak bawakan. Baik, next. Di sini ada pengertian. Ini perilaku ya. Perilaku adalah serangkaian atau tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungan dengan dirinya sendiri atau lingkungan. Sedangkan jujur adalah menjadi salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat jujur disebut sudah tertanam dalam diri seseorang. Namun, alangkah lebih baik jika dilatih sejak masih kanak-kanak agar terbiasa sejak beranjak dewasa. Baik, sebelum Bapak masuk ke materi selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan kok apa itu perilaku jujur menurut pemahaman dari adik-adik sendiri. Mungkin Kakak Mariahana, Yosefina Nayeli, Kakak Gideon Bani, Lunu, Kakak Daro, bisa bantu kok. Pengertian perilaku lah menurut pemahaman adik-adik dong. Berperilaku jujur. Halo. Dari saya, Pak. Oke, baik. Bagaimana saudara Lunu Bia?
Menurut saya perilaku jujur itu adalah sesuatu perilaku di mana kita menyatakan sesuatu kebenaran atau berbicara tentang satu fakta, Pak. Oke. Terus untuk saudara Lunu, kalau misalnya jujur dalam hubungan itu seperti apa? Coba mungkin bisa bantu. Kan jujur ini kan bukan hanya berperilaku atau bisa dalam satu hubungan. Apalagi adik-adik kan sudah beranjak dewasa atau coba bisa bantu kayak. Baik Pak, tentang berperilaku jujur dalam sebuah hubungan, berperilaku itu pasti sebuah tindakan ya Pak ya. Berarti ketika kita berperilaku jujur, berarti apapun tindakan kita itu semua pasti sesuai fakta atau kenyataan yang ada. Misalnya berperilaku jujur dalam sebuah hubungan adalah ketika pasangan kita hubungan misalnya dalam percintaan atau mungkin misalnya dalam persahabatan. Nah, misalnya dalam persahabatan kita, sahabat kita berkata bahwa mereka ingin ke suatu tempat atau bertindak sesuatu. Nah, tetapi apa yang dia katakan itu adalah fakta. Apa yang dia lakukan itu adalah fakta yang terjadi, yang sedang dia lakukan. Mungkin seperti itu, Pak. Ini mungkin Kakak Lunu bisa ambil dari pengalaman pribadi ya. Seperti itu ya. Baik, kita next ke slide berikutnya. Ya, di sini jujur atau kejujuran mengacu pada aspek karakter, moral, dan berkonotasi atribut posesif dan berbudi luhur seperti integritas. Kejujuran dan keterus-terangan termasuk keterus-terangan pada perilaku dan beriringin dengan tidak adanya kebohongan, penipuan, perselingkuhan, dan selain itu, kejujuran berarti dapat dipercaya, setia, adil, dan tulus. Kejujuran dihargai di banyak budaya etnis dan agama. Kejujuran adalah kebijakan terbaik dalam pepatah dari Benjamin Franklin, namun kutipan kejujuran adalah bab pertama dalam buku kebijaksanaan tersebut yang diberikan untuk Thomas Jefferson seperti yang digunakan dalam sebuah surat kepada Nathaniel Mason sebagai referensi. Baik, slide berikutnya. Ya, di sini 4 cara mempraktekkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, next. Di sini ada jujur pada diri sendiri. Mungkin ada yang bisa bantu kalau Bapak untuk membaca jujur pada diri sendiri, Saudara Yosefina Nonayeli, atau Maria Hana, Linda Daro. Saya Pak. Oke. Jujur pada diri sendiri. Bahkan sebelum mencoba untuk lebih jujur dengan orang lain, kita harus melatih bersikap jujur pada kita sendiri terlebih dahulu. Itu benar ketika orang mengatakan bahwa tidak ada yang mengenalmu lebih baik daripada dirimu sendiri. Jadi, mundur selangkah dan periksa emosi dan niatmu. Dengan jujur kepada diri sendiri, kita akan tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang harus diperhatikan. Oke, lanjut. Jadilah dirimu sendiri. Sekarang setelah dirimu memahami niat dan kebenaran di balik kebohonganmu, dirimu harus mulai mengakui siapa dirimu sebenarnya. Ini mungkin pil pahit yang harus ditelan, tetapi dirimu harus mengakui bahwa proses menciptakan jaringan kebohonganmu, dirimu mungkin mengembangkan perilaku yang menyenangkan orang. Sebagian besar waktu, ini mengorbankan kepribadian aslimu. Sekian, Pak. Oke, baik. Ya, kita pindah ke slide berikutnya. Oke, di sini biar Bapak yang baca ya. Jadilah bijaksana. Seseorang pernah berkata kejujuran tanpa kebijaksanaan dalam kekejaman. Lebih sering daripada kita tidak menyakiti orang lain dengan kebenaran karena kita mengatakan dengan cara yang salah. Inilah mengapa kebijakan penting. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah kata-kata yang dipilih sensitif, akurat, dan dapat diucapkan dari tempat yang penuh cinta. Dirimu selalu bisa benar tentang apa yang dirimu katakan, tetapi salah dalam caramu mengatakannya. Jadi pikirkan 2 kali, mungkin bahkan 3 kali sebelum dirimu memberi
tahu itu kebenaran yang berisiko. Kejujuran memiliki konsekuensinya, tetapi selalu lebih baik berbuat salah di sisi kebaikan. Berbelas kasih, bukanlah menuduh. Bersikap baik, tetapi juga bersikaplah untuk menerima reaksi mereka. Next. Oke, ini bisa dilanggar. Coba next. Nah, di sini nih, sebutkan contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Berperilaku jujur sangat banyak jenisnya, baik jujur dalam pikiran, jujur pada perbuatan, serta jujur pada ucapan. Berbagai contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini mungkin dari adik-adik dong bisa kasih contoh kok. Ini contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam rumah, atau di lingkungan bermain, atau di lingkungan sekolah. Ada yang bisa kok? Halo. Mariana, Faustin, bisa bantu kok? Mohon maaf Bapak, apakah bisa diulangi lagi Oh, Bapak? ini. Kata-katanya terlalu cepat Bapak. Oke, baik. Ini jadi Bapak mau tanya ini buat adik-adik dong bisa kasih contoh kok ini contoh perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, mau baik di rumah, di lingkungan bermain, ataupun di sekolah. Kalau dalam rumah menurut saya Bapak tidak mencuri uang orang tua Bapak. Oke. Kalau misalnya mencuri uang untuk beli data main Free Fire ke mana? Biasanya itu berperilaku, tetap saja Bapak itu Oke. Baik-baik. Terus yang contoh di lingkungan bermain. Ini ketika bermain dengan teman-teman sebaya mungkin Bapak tidak apa? Tidak mencuri permainan dari teman-teman lain Bapak. Oke, mungkin kalau contoh di sekolah tuh kita tidak boleh menyontek ya, atau tidak mengambil barang milik teman tanpa sepengetahuan teman-temannya. Baik, ini kita sampai ke penghujung materi. Bapak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Semoga ini kita semua selalu berada di lindungan Tuhan dan selalu jaga kesehatan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Oke, selamat Terima sore kasih, semua. Pak. Selamat sore. Selamat sore, Selamat Bapak. Sore. Selamat sore, Bapak. Yo, makasih banyak semua. Ya, Bapak. Selamat sore, Bapak. Yo.